warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman nabiyyi warzuqna hifdzal mursalin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu ila abadil abadin wa dahrad dahirina ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Segala puji dan syukur sama-sama kita kembalikan ke hadirat Allah. Sampai pagi ini masih diberi kita kesempatan untuk hidup semata-mata mengabdi kepada Allah. Kemarin sudah kita bahas sirah Nabi. Dalam 363 umur Nabi itu dibagi 3 putaran. Putaran yang pertama mulai dari lahir sampai diangkat menjadi Nabi. Yang kedua dari semasa diangkat menjadi Nabi sampai hijrah. Yang ketiga dari hijrah sampai beliau wafat. Sekarang apa ringkasan putaran yang pertama daripada hidupnya Nabi? Sin soal. Ma khulasatud dauril awwali min hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ringkasan putaran yang pertama daripada hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jim jawab, Ulida sallallahu alaihi wasallam bimakkata amal fil. Dilahirkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah pada tahun gajah. Ba'da wafati walidihi wa tuwfiyat ummuhu wa huwa ibnu sittina sanawatin. Sesudah wafat bapaknya Nabi dan diwafatkan akan ibunya Nabi, padahal bermula dia Nabi itu anak umur 6 tahun. Fakaffalahu jadduhu Abdul Muttalib summa ammuhu Abu Talib. Maka menanggung akannya Nabi oleh kakeknya Nabi. Siapa nama kakek Nabi? Abdul Muttalib. Kemudian pamannya Nabi yaitu Abu Talib. Wasafara ma'ahu ila Syam. Dan musafir ia Nabi bersamanya paman ke negeri Syam. Wa umruhu dan umurnya Nabi itu tis'u sanawatin 9 tahun. Wa tazawwaja bi Khadijah ba'da safratihi tsaniyati ila Syam. Dan menikah ia Nabi dengan Sayyidatina Khadijah sesudah musafirnya Nabi yang kedua ke negeri Syam. Wa baqiyat dan kekal atau bersama ia Sayyidatuna Khadijah indahu di sisinya Nabi khamsan wa isyrina sanatan, akan 25 tahun. Wahia
Dan bermula dia Sayyidatuna Khadijah, itu ibu dari semua anak-anaknya Nabi, kullihim, semua mereka anak, illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Maka Sayyiduna Ibrahim lahir dari Sayyidatuna Maryam Qibtiyah. Inilah ringkasan putaran yang pertama daripada sejarah Nabi. Di sini yang perlu kita garis bawahi, bahwa semua umat Nabi itu sempurna. Dari 124.000 Nabi, Nabi kita lah yang paling sempurna. Dari jumlah Rasul 313, maka Nabi kita lah yang paling sempurna. Dari semua umat, kitalah umat Nabi Muhammad, umat yang paling sempurna. Kalaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sempurna dari semua Nabi, dari semua Rasul, lantas di dalam kehidupan Nabi itu ada juga waktu-waktu yang paling sempurna. Waktu yang paling sempurna dalam masa hidup di dunia ini mulai dari Nabi Adam, itulah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang hidup bersama Nabi. Maka sebelum mengarah ke situ, terlebih dahulu diringkaskan kehidupan Nabi dari 63 tahun itu dibagi 3. Yang pertama, dari lahir sampai diangkat menjadi Rasul. Nabi dilahirkan di kota Makkah. Dasar daripada Makkah itu Bakkah, arti bakun, menangis. Siapa hamba Allah yang pertama menangis di kota Mekah? Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim istrinya 2. Istri yang pertama namanya Siti Sarah. Beliau ini anak raja. Umur beliau sudah 80 tahun, tapi belum ada momongan. Maka Siti Sarah menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk tambah satu lagi. Inilah hebatnya Siti Sarah, baik kali dia. Supaya adalah generasi penerus. Bedalah sama orang sekarang. Ibu-ibu sekarang nggak salah juga. Setelah itu diizinkanlah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini bekas budak. Tak lama berselang daripada itu adalah momongan Nabi Ismail. Nabi Ismail. Setelah ada Nabi Ismail, ngambeklah Siti Sarah. Apa isi ngambeknya? Pindahkan dia. Bingunglah Nabi Ibrahim. Rupanya Nabi pun bingung, apalagi kita. Maka kita dituntut untuk sabar dan tabah menghadapi perempuan. Memang diciptakan dari tulang bengkok. Setelah itu bingunglah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini? Dulu dia yang suruh kawin, sudah kawin supaya ada generasi penerus. Setelah ada, disuruh pindahin. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim kala itu? Allah menjawab, turuti apa maunya. Dari situlah Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar bersama anak kecilnya, wanrilingun bahasa kita ini. Kemana dibawa? Ke satu lembah.
yang bernama Bakun. Sesampainya di situ, Nabi Ibrahim pulang. Itu lembah Mekah waktu itu padang tandus, nggak ada manusia. Mungkin hantu pun nggak ada waktu itu di situ. Saking sunyinya, nggak ada seorang pun. Setelah ditinggalkan di situ, stok makanan nggak banyak. Air entah 1 jerigen, kayak itulah istilah kita sekarang. Habis itu Nabi Ibrahim balik, mau pulang. Ditanyalah sama Siti Hajar, mau kemana engkau wahai Nabi Ibrahim? Enggak dijawab. Ditanya kali kedua, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini dengan tidak ada orang, dengan tidak ada stok makanan? Tak dijawab. Yang ketiga, apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Ini enggak berhadapan-hadapan, berarti ditanyakan dari belakang. Maka kalau kita ibu-ibu nanya dari belakang, jawab aja. Habis itu enggak lagi ditanya oleh Siti Hajar. Nabi Ibrahim berangkat. Habis itu menangislah Nabi Ibrahim kecil. Menangislah Nabi Ibrahim. Susahnya seorang ibu. Memang jasa ibu untuk anak itu luar biasa. Wajar dan pantas Nabi menyuruh mengabdi kepada ibu 3 kali, kepada bapak sekali. Kenapa kepada ibu sekali? Tambah 2. Terbalik. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui. Bapak cuma 1, makanya bapak sekali. Setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Turunlah malaikat Jibril, gecukeh bak tapak kaki Nabi Ismail, keluarlah air. Sebelum itu Siti Hajar lari ke sana kemari antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali, sehingga Allah mengabadikan pengorbanan seorang ibu yang bernama Siti Hajar yang patuh, tabah, taat kepada Allah dan kepada suami. Allah mengabadikan pengorbanan beliau. Itulah di antara ibadah haji, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang menjadi unik di situ, Siti Hajar mengucapkan zam-zam. Zam-zam artinya diam berkumpul. Kalaulah Siti Hajar waktu itu tidak mengucapkan zam-zam, maka sungguh kota Mekah hari ini tak ada mungkin akan tenggelam. Itulah hikmah dibalik seorang istri yang solehah. Maka ibu-ibu sekarang kalau mau diabadikan harus mengikuti karakter Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Setelah itu digantilah bannya menjadi mim sehingga menjadi Makkah. Nabi kita dilahirkan di kota Makkah pada tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada tahun lahirnya Nabi itu Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Dikatakanlah tentara gajah yang diceritakan di dalam surah Al-Fil. Tetapi Allah hendak memuliakan tahun kelahiran Nabi. Allah menghancurkan, membinasakan gajah-gajah tentara Abraha itu dengan mengirim burung ababil. Rupanya insting hewan itu tinggi. Kalau ketol, cacing 4 kilo, instingnya, tajamnya, jauhnya 4 kilo. Ada orang dikuburkan 4 kilo, tahu cacing itu.
Gajah pun tahu. Kenapa gajah itu tak mau masuk? Karena gajah itu paham betul, tahu di depan ada musibah, ada bala. Sama kayak kuda Fir'aun. Kuda Fir'aun itu tahu nggak mau masuk ke laut. Karena tahu di dalam laut itu akan ada bahaya. Untunglah ada kuda perempuan waktu itu. Nampaklah kuda perempuan di tengah laut. Lupalah kuda laki-laki ini, kuda Nabi Fir'aun. Rupanya sama perempuan ini mau hilang ingat kita. Ya. Tahu. Tapi kalau yang saya dengar kayak ini, malaikat Jibril menyerupakan dirinya seperti kuda perempuan. Ini tidak mustahil, karena untuk menarik kuda laki-laki di darat. Kalau tidak ada itu, mungkin tak mau masuk kuda laki-laki ke laut. Karena memang Allah menakdirkan Fir'aun itu beserta pasukannya mati dalam laut. Kudanya tahu di laut itu udah bahaya, nggak mau masuk. Sehingga dengan sebab ada kuda perempuan, dipanggil-panggilnya di tengah, lupa dia, masuk ke air, tenggelam, mati semua. Seperti itu juga gajah Abraha. Sesudah itu, sesudah wafat bapak walidihi, wawnya panjang, wawnya panjang. Berarti kalau nggak dibaca wawnya panjang, bukan bapak artinya. Ini yang biasanya kita waktu berdoa sama dia, astaghfirullahalana, panjang wawnya. Di situ padahal nggak panjang. Waw pertama panjang, waliwa, waw kedua, waliwa dan bagi bapak-bapak kami. Astaghfirullahalana yang dasarnya, atau boleh kita baca nastaghfirullahalana waliwalidina. Waw keduanya panjang yang bermakna bapak. Sesudah wafat bapaknya Nabi masih dalam kandungan. Watufiat, dan wafatlah ibunya Nabi, padahal Nabi waktu itu umur 6 tahun. Maka menanggung akan Nabi oleh kakek Nabi Abdul Muthalib. Maka ini Abdul Muthalib mesti kita ingat juga namanya, mesti kita hafal. Kenapa? Karena besar sekali jasa kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib untuk cucu kesayangannya. Istilahnya kita sekarang balas budi. Besar sekali jasa kakek kepada Nabi. Kemudian pamannya Nabi, Abu Thalib. Setelah tinggal dengan paman Nabi, musafir. Yang pertama umur Nabi 9 tahun. Setelah itu musafir yang kedua umur Nabi 11 tahun. Pulang dari musafir yang kedua itu, menikahlah Nabi dengan Siti Khadijah. Sebelum itu ada, ini kan Siti Khadijah yang meminta menikah dengan Nabi. Tapi ada orang bilang nik, istilah nik, calon istri naik ke rumah Tunku Imam, minta hukum sama Tunku Imam. Nik, kalau orang perempuan yang minta nikah, nik. Kalau orang laki-laki yang minta nikah, mahtabak. Entah apa itu tabak, saya pun kurang paham. Pokoknya yang laki-laki ini nggak diterima. Terus dia bawa tabak. Kalau nggak salah dibawanya cangkol sama mangki. Kalau bapak tak terima saya, bunuh saya saja. Ini cangkol pengorek kubur saya, buang karena saya memangki. Kalau orang perempuan nggak diterima, naik ke ini. Ada orang mengatakan, na'udzubillah summa na'udzubillah, istilah nik sekarang dasarnya dari Sayyidatuna Khadijah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu tidak wajar, itu tidak pantas. Bahkan itu boleh kita katakan kurang ajar. Orang yang mengatakan orang nik itu dasarnya dari Sayyidatuna Khadijah.
Kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah mimpi matahari. Mimpi itu dikasih tahu kepada pamannya Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal ini ulama ahli kitab dari umat Nabi Isa, umurnya panjang. Paman Sayyidatuna Khadijah, beliau paham ahli kitab. Setelah itu ditanya, dari mana keluar matahari itu? Dari kota Mekah. Telusur punya telusur, ternyata itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidatuna Khadijah bukan nik. Beliau punya dasar, punya hukum yang jelas. Mimpi matahari, kita mimpi hantu. Makanya dikatakan amal tidur mimpi juga. Itu dari situ dasarnya. Amal tidur mimpi juga, nggak diterima nik. Kalau kita sekarang, Sayyidatuna Khadijah enggak. Setelah itu, setelah beliau yakin bahwa yang dimaksud dalam mimpi itu adalah Nabi Muhammad, beliau berkeyakinan. Dikasih tahulah kepada makcik, istri Abu Talib. Ini jarang juga kita mengingat, menghafal, mengetahui nama istri Abu Talib atau Abi Talib. Istri Abi Talib ini yang memasak nasi kalau kita sekarang untuk Nabi. Maka istri Abu Talib ini mesti kita ingat, mesti kita tahu. Siapa nama istri Abi Talib? Atikah. Atikah. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? Bibi, kalau istilah sekarang. Saya hendak menikah dengan Muhammad. Kalau bibi tidak mengizinkan saya menikah dengan Muhammad, maka saya tidak akan pernah menikah seumur hidup saya. Terkejut Atikah. Kok terus main kayak itu maksudnya. Kok main ancam-ancam terus. Karena dia sudah bulat, tekadnya sudah bulat, saya mesti menikah dengan Muhammad. Ini bukan orang sembarangan. Habis itu musyawarahlah Atikah dengan Abu Talib. Setelah musyawarah, lantas diizinkan, terjadilah pernikahan. Siapa yang mendampingi Nabi? Abu Bakar. Nama beliau Abdullah bin Quhafah. Abdullah bin Quhafah, nama Abu Bakar. Yang terjadi sekarang itulah. Orang sekarang kalau mau nikah, mana berani sama mama langsung, sama bibi. Dasarnya dari Atikah. Kalau mau nikah, pesahile bak makci, ibi, aku ngemimpi. Itu ke bibi. Dasarnya daripada Atikah, istri Abu Talib. Terus kalau kita menikah itu kan ada pendamping. Pendamping. Kalau di daerah Aceh dia didampingi. Setelah diantarkan lintu baru, rombongan semua pulang, ada yang nemenin. Jangan kaku, jangan tegang lintu baru di rumah daerah baru. Kalau kita sekarang tinggal terus. Itu bedanya dengan di sini. Setelah diantar, pulang yang ngantar tinggal aman mayam. Kalau di daerah Aceh enggak. Dia ditemanin, habis itu dia pulang. Itu dasarnya dari mana? Dari Nabi. Yang menemani Nabi setelah nikah adalah Abu Bakar. Setelah itu berapa tahun Nabi tinggal bersama Sayyidatuna Khadijah? Istri Nabi 13. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 9. Semuanya benar. Jangan kita ribut gara-gara itu. Antara 11 dengan 13 dengan 9 bikin menasah satu lagi. Nggak ada hubungannya. Mau 13, mau 11, pokoknya istri Nabi itu cerminan seluruh perempuan di atas permukaan bumi ini. Ada yang baik, ada yang setia, ada yang suka merepet, ada yang suka cemberut. Itu gambaran perempuan semua. Maka kita laki-laki harus paham sifat istri-istri Nabi. Nanti kita yang mana? Terus bagaimana cara menghadapinya?
Nabi istrinya 11, wafat 2, tinggal 9. Terus wafat Nabi, 11 tinggal wafat 2, kan tinggal 9. Habis itu wafat Nabi, makanya 11 dengan 9 benar dua-duanya. 11 semasa hidup Nabi, 9 setelah wafat Nabi tinggal. Maka ini istri tidak semuanya poligami. Setelah 25 tahun Nabi bersama Sayyidatuna Khadijah, setelah wafat Sayyidatuna Khadijah, barulah poligami. Bukan masih ada Siti Khadijah. Nabi pun nggak mau, karena setia sekali Siti Khadijah. Sungguh sangat luar biasa pengorbanan daripada Sayyidatuna Khadijah. Sampai-sampai satu ketika Nabi tidur di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Beliau bermimpi, tapi dalam lam yahtalim Nabi hantam melumpuh. Ini mimpi lain ini. Bukan sama seperti dalam lam yahtalim. Nabi gere pernah mimpi, gere terjadi selama-lama. Betapi hari Nabi gere terjadi sepanjang masa. Ini bukan mimpi itu, ini mimpi lain. Seolah-olah Nabi dipanggil oleh Sayyidatuna Khadijah. Muhammad dilambai-lambai tangan, kayak itulah kira-kira. Namanya pun cerita dalam mimpi. Dibalas oleh Nabi, Khadijah, merah muka Sayyidatuna Khadijah. Istri udah meninggal, tidur di pangkuan Sayyidatuna Aisyah, dipanggil nama lain, apa enggak? Naik tensi, merahlah muka Sayyidatuna Khadijah. Barangkali dia waktu itu. Maka kalau ada istri kita sekarang kayak itu, mirip kayak itulah. Habis itu bangunlah Nabi. Heran Nabi, lain ini. Ya Humairah, cuman pipi, ini satu muka tuh merah. Terus ditanya oleh Nabi, kenapa kayak lain? Apa kayak lain? Tidur di pangkuan kita dipanggil nama lain. Habis itu dijawablah oleh Nabi, wahai Aisyah, sabar dulu, janganlah marah-marah, cepat tua. Kalau Islam bahasa kita sekarang, besar sekali pengorbanan jasa daripada Sayyidatuna Khadijah. Kalau bukan karena Siti Khadijah, mungkin kita pun nggak kawin hari ini. Barulah tertekun Sayyidatuna Aisyah. Oh begitu ya. Barulah ya Humairah lagi. Kalau bukan karena Sayyidatuna Khadijah, kalau bukan karena Khadijah, mungkin kita pun nggak bersama hari ini. Ini berkat Siti Khadijah lah ini. Oh, kalau udah ini udah dingin. Oh, udah aman. Terus anak-anak Nabi 7, semuanya lahir daripada Sayyidatuna Khadijah, kecuali Ibrahim. Maka anak Nabi yang pertama Sayyiduna Qasim. Ini anak Nabi yang pertama dengan Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Fatimah, yang kelima Ummi Kalsum. Ada orang panggil Ummu, antara Ummi sama aja, barisnya cuma terbalik. Ini gara-gara itu pun bertengkar. Ummi Kalsum, setelah itu Abdullah, dan yang terakhir adalah Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Setelah lahir Sayyidina Ibrahim ini, Nabi menamakan dengan nama kakek Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Begitulah kebiasaan orang Arab menamakan anak atau cucu dengan nama kakek, dadu, moyang ke atas, untuk mengenang jasa mereka. Di kita ini dulu urang gayu geruk memberi gelar bapak, harga diri. Gara-gara itu pun berkelahi. Ini sebenarnya terus dibilang bapaknya, bapakmu, dibalasnya. Padahal orang bilang bapak kita berarti dia ingat bapak kita.
Kalau dibilang nyarut, kalau di sini amamu, dibilang amangku, kan kayak itu seharusnya jawabnya. Ini enggak dibalas, main-main balas, habis itu bertengkar. Nah, itu dulu, tapi sekarang udah baik-baik. Nah, ini Atikah, istri Abu Talib. Istri Abdul Muttalib itu Fatimah. Anak Nabi namanya Fatimah, maka Nabi menamakan anaknya Fatimah dengan sama dengan nama nenek. Sama Fatimah, nenek Nabi. Anak Nabi yang keempat Fatimah. Fatimah itu nama istri Abdul Muttalib. Karena sewaktu Abdullah menikah dengan Aminah, indah sekali suasananya, sehingga Abdul Muttalib pun terpesona. Oh, indah juga rupanya menikah, beda nih dengan yang lain. Habis itu Abdul Muttalib nikah lagi. Ada lagi anaknya namanya Hamzah. Makanya antara Nabi dengan Hamzah itu berarti bisuburnya. Karena itu dari istri terakhir Abdul Muttalib. Itulah anak-anak Nabi. Yang pertama Qasim, Sayyiduna Qasim, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Ummi Kalsum, Sayyiduna Abdullah, Sayyiduna Ibrahim. Itu wajib kita hafal, walaupun nggak bisa kita ingat. Karena itu abang dan kakak kita. Di padang mahsyar itu takut. Semua orang takut. Kenapa takut? Karena 1000 tahun tak dihiraukan oleh Allah. 1000 tahun tak diopen oleh Allah. 1000 tahun tak berbicara Allah dengan manusia. Coba kita bayangkan 1000 tahun. Maka di situ keadaan manusia takutnya luar biasa. Rupanya kalau orang takut cari kawan, cari pengaman, cari pelindung. Berputar-putarlah di padang mahsyar 1000 tahun. Siapa yang dicari? Nabi semua melepaskan diri. Nabi lain dumpeleh dong kenbak kamu nafsi. Nabi semua nabi melepaskan diri. Dikatakanlah hari ini nafsi. Tiada lain tiada bukan yang bisa membantu menolong umat manusia waktu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin begini, tak langsunglah kita kepada Nabi, minimal melalui anak-anak Nabi. Maka kita mesti hafal nama dari sekarang, supaya nanti di sana waktu kita tanya, Abang Qasim anak Nabi, kalau dijawabnya iya berarti betul. Terus sama abang itu terus kita akan aman. Ini nanti dari Nabi nggak dapat, dari istri nggak dapat, dari anak kita nggak tahu nama. Maka di dalam kitab Tijan Darari disebutkan wajib juga kita pelajari silsilah Nabi, karena seperti kemarin sangat erat hubungan ilmu tauhid dengan Nabi. Makanya di sini disambung. Padahal kita ngaji tauhid. Kenapa cerita Nabi? Ini kesimpulan ringkasan cerita Nabi karena sangat erat hubungan ilmu tauhid dengan sejarah Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah itu tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadah Rasul. Maka minimal paling kurang kita mengetahui secara ringkas, seringkas mungkin sejarah Nabi. Ini putaran yang pertama. Anak-anak Nabi 7, istri Nabi. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar, Sayyidatuna Habsah binti Umar, Sayyidatuna Zainab binti Jahsyin, Sayyidatuna Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Sayyidatuna Zainab binti Zainab binti Khuzaimah, Sayyidatuna Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Sayyidatuna Zainab binti Jahsyin, Sayyidatuna Juwairiyah binti Al-Haris,
Sayyidatuna Ramlah atau dipanggil Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Sayyidatuna Safiyah binti Huyai, Sayyidatuna Maryah Qibtiyah binti Syama'un, Sayyidatuna Raihanah binti Zaid Al-Quraidiyah, Sayyidatuna Maimunah binti Al-Haris. Itulah istri-istri Nabi. Kesimpulan, pada diri Nabi itu yang wajib kita pelajari sejarahnya. Minimal paling kurang silsilah sampai kakek Nabi yang ke-20 itu wajib. Kecuali di dalam mazhab Imam Malik, dibenci, makruh. Di dalam mazhab Imam Malik, kalau tidak mengetahui silsilah Nabi itu sampai Nabi Adam. Ini waktu nggak baca basmalah pada Al-Fatihah, kenapa nggak baca? Saya mazhab Imam Malik. Dari segi situnya ambil mazhab Imam Malik. Malik Yaumiddin nggak panjang mazhab Imam Malik, tetapi silsilah Nabi mesti dia ketahui sampai Nabi Adam dalam mazhab Imam Malik. Untunglah kita mazhab Imam Syafi'i sampai 20 aja. Kalau sampai Imam Malik sampai Nabi Adam. Silsilah Nabi sampai kakek Nabi yang ke-20 yaitu Adnan. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zurah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai di situ wajib kita ketahui. Terus istri Nabi 13, anak Nabi 7, minimal paling kurang itu. Itu yang paling kurang. Yang seharusnya bukan cuma namanya, tapi sejarah mereka, supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Di antara kakek-kakek Nabi Ilyas di tulang sulbinya, di pinggangnya bersuara labbaik Allahumma labbaik. Berarti Allah sudah membina silsilah Nabi itu memang dipilih orang-orang baik. Pinggangnya bersuara labbaik Allahumma labbaik. Kita pinggang atau putar kerkak-kerkup suaranya. Itulah bedanya kita sama Ilyas kakek Nabi. Ya. Setelah itu sedih cerita Nabi. Cerita Nabi sedih. Belum pun lahir sudah yatim. Umur 6 tahun sudah meninggal ibu. Seorang anak kalau bukan bapaknya sendiri, kalau bukan ibunya sendiri, semuanya bukan. Sempurna tidak. Tapi sesedih-sedih anak tak punya bapak, lebih sedih anak tak punya ibu. Nabi sebelum lahir sudah yatim, 6 tahun sudah yatim piatu, tinggal sama kakek. Walaupun kakek itu baik, tapi nggak sama rasanya seperti bapak dan ibu. 2 tahun meninggal lagi kakek. Abu Talib paman Abu Talib ini miskin, anaknya banyak. Kayak mana susahnya Nabi? Intinya Nabi akan menghadapi susah pada masa yang akan datang. Maka sebelum lahir pun Nabi sudah yatim. Allah hendak mentarbiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mendidik, yang merawat, yang mengatur, yang mengurus. Rabbi yang mendidik. Kalau orang kuliah jurusan tarbiyah, itu dari Rabbi, mendidik. Kuliah tarbiyah menjadi ibu guru, menjadi pendidik. Allah hendak melatih. Mendidik Nabi itu susah. Karena di depan akan ada susah yang lebih besar. Kalau sudah terbiasa dengan susah, tak terlalu susah. Makanya kita jangan minta senang-senang. Nanti dapat susah di depan, down dia. Kalau orang kaya, miskin, bahaya.
mau depresi dia, paling kurang. Tapi kalau orang miskin, habis itu kaya, habis itu miskin lagi, dia sudah pernah miskin. Kalau kaya tak pernah miskin, habis itu miskin kayak musibah kemarin. Banyak orang depresi. Ada yang bicara sama tiang, dikasih bantuan, ada yang berebut bantuan. Rupanya yang berebut itu bukan yang musibah, yang terdampak. Kalau yang musibah tuh dikasih pun dia biasa aja, nggak dikasih pun biasa aja dia, karena dia sudah depresi. Tak pernah merasakan musibah seperti demikian, kena musibah down, depresi dia. Maka memang Allah mengatur sedemikian rupa. Skenario-nya memang dibuat sedemikian indah. Memang skenario yang paling indah adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu soal, ini jumlah anak Nabi sudah cuman secara ringkas. Sin soal kam adadu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Berapakah bilangan anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jim jawab auladuhu, bermula anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun, itu 7. Wahum. Di sini nggak disebutkan secara berurutan. Dalam kitab Akidah Islamiyah ini tidak disebutkan secara berurutan. Dalam kitab Tijan Darari disebutkan secara urutan. Di sini wahum, dan bermula mereka anak-anak Nabi itu Abdullah, wal Qasim dan Qasim, wa Ibrahim dan Ibrahim, wa Fatimatu dan Fatimah, wa Zainabu dan Zainab, wa Ruqayyatu dan Ruqayyah, wa Ummu Kulsum dan Ummu Kalsum. Di dalam lagu anak-anak itu, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu lagu anak-anak. Kita jangan sama kayak anak-anak. Kalau kita pertama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalsum, Abdullah dan Ibrahim. Masih ada waktu Pak Haji? Sedikit lagi. Ulang boleh jawab. Mungkin demikian sebagai pengantar masuk session kedua tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, gimana mau jawab nggak bisa? Maksudnya besok-besok jawab. Atau kita tanya sama guru-guru yang lain. Berarti sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji' wa ma'ab, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Session kedua. Kalau nggak ada bertanya, saya yang bertanya sendiri. Ibu Pak Adam nanti ya. Ini sedikit dulu. Jadi masa tadi, masa yang paling baik, masa yang paling baik dari segala masa, yaitu hamba-hamba Allah yang hidup bersama Nabi. Itulah sahabat. Kita semua orang Islam, semua orang beriman itu baik. Di antara semua itu mana yang terbaik? Yang pertama, ahli Badar. Gimana? Ini orang yang paling baik. Orang yang paling baik itu sahabat. Dari sahabat itu ada lagi yang terbaik. Yang pertama ahli Hudaybiyah. Seafdal kurun orang-orang yang hidup bersama Nabi. Yang pertama ahli Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Jumlahnya berapa? 1.400 laki-laki.
Dari 1.400 laki-laki itu ada lagi yang lebih afdal. Siapa mereka? Ahli Uhud. Orang yang ikut perang Uhud, jumlahnya 700 orang mukmin. Dari 700 itu ada lagi yang lebih afdal, ahli Badar. Jumlahnya 313. Dari 313 itu ada lagi yang lebih afdal, yaitu 40 ahli Dar, Khazrawan. Ini tahapan yang nggak tahu. Wa afdaluhum, dari 40 itu ada lagi yang terlebih afdal, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang Nabi bersaksi mereka masuk surga. Siapa mereka? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talhah, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sa'id, dan Abu Ubaidah. 10 sahabat ini Nabi bersaksi mereka masuk surga. Dari 10 siapa yang lebih afdal? 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari yang 4 itu siapa yang terlebih afdal? Menurut urutan mereka. Berarti yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kesimpulan, dari sahabat dan keluarga Nabi, Banu Hashim, Banu Muthalib. Banu Hashim, Banu Muthalib. Itu keluarga Nabi, saking mulianya mereka tak boleh menerima zakat, apalagi zakat fitrah. Maka kalau ada orang sekarang yang mengaku keturunan Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, mereka tak terima zakat fitrah, enggak usah dipaksa. Miskin tapi enggak mau terima zakat fitrah, enggak usah kita pusing gara-gara itu, Pak Haji kan. Enggak mau terima, udah. Tapi yang ngasih inilah, yang ambil inilah, udah miskin sombong lagi, dibilangnya. Kadang mereka zakat fitrah tak mau dia terima, sedekah kasih lain, santunan yang lain. Karena keluarga Nabi ini tak boleh menerima zakat, karena zakat itu pembersih, mereka suci, maka tak cocok, tak layak, memang tak boleh, saking mulianya mereka. Tapi dari sahabat ini ada yang lebih agung, ada yang lebih mulia daripada keluarga. Maka dia beda sudut pandangnya. Soal keluarga, memang keluarga Nabi. Tapi ada yang sahabat melebihi kemuliaannya, keagungannya daripada keluarga. Siapa beliau? Yaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka di dalam yang terbaik itu ada yang lebih terbaik. Dalam semua itu ada yang istimewa, ada yang pilihan. Kita masuk yang terakhir. Keluarga Nabi, ada pendapat mengatakan keluarga Nabi itulah mukminin dan mukminat. Kita masuk ke situ. Untung pun ada pendapat itu, masuklah kita keluarga Nabi. Kalau tidak, yang keluarga Nabi asli tak masuk. Apalagi sahabat, kita sudah beda 1.400 tahun lebih. Untung ada pendapat keluarga Nabi mukminin mukminat. Maka oleh karena itu, dituntutlah kepada kita untuk introspeksi, jangan gengsi, untuk belajar semaksimal mungkin kita mempergunakan waktu dan anggota panca indera yang 5 kita untuk mempelajari ilmu tauhid. Kalau i'tikad 50 tak cukup, i'tikad 50 tak cukup kita tahu jumlahnya, tapi wajib tahu secara terperinci. Apakah sampai di situ sudah selamat? Belum. Setelah tahu wujud qidam baka sampai 50, tahu wujud itu apa, qidam itu bagaimana, baka itu bagaimana. Sedemikian rupa tuntutan untuk mempelajari ilmu tauhid.
Karena i'tikad 50 itu berhimpunlah pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka tak heran kita sering baca la ilaha illallah sampai pindah-pindah dulunya. Tapi habis itu dia biasa aja, nggak ada respon, kayak nggak connect antara mulut dengan hati, dia nggak nyambung. Dia pelajari ilmunya dulu. Kalau kita beribadah mengharapkan berkah tanpa ilmu, tak diterima oleh Allah, karena mustahil, tak mungkin. Ibadah, jangan harap ibadah itu diterima sempurna atau sah kalau tak punya ilmu. Jangan harap kita punya ilmu kalau tak belajar. Tapi di dalam kitab Tijan Darari ada juga disebutkan, orang tak belajar tapi tidak bisa. Apakah dia selamat? Selamat. Apakah dia lepas? Terlepas. Dari mana dia tahu? Pertama, keturunan ulama. Darah memang darah spesial. Kita ini darah semantung, darah rangkabel. Mana mau turun? Atau melalui ilham. Melalui ilham. Pertama, faktor pertama, keturunan ulama. Dia tak belajar, tak mengaji, tapi semuanya dia bisa. Atau melalui ilham. Melalui ilham itu tak mustahil, tapi itu masalahnya seritu sabo 1002 dalam 100 1, dalam 1000 2. Maka kita jangan berharap kepada itu. Pak Haji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak. Abu Bakar memanggil nama nabinya. Itu begini, karena umur mereka beda-beda tipis. Waktu kecil, Abu Bakar itu dari kecil sudah berkawan dengan Nabi. Itu kita pastikan aja pernah. Kayak kita kecil. Kayak kita kecil-kecil dulu sama-sama kawan. Satu jadi petani, satu jadi profesor. Itu kalau mereka berdua kan keluar jurus yang dulu. Mereka semenjak kecil sudah kenal. Sayyidina Abu Bakar itu dari kecil sudah berkawan dengan Nabi. Maka dia tahu betul, paham betul bagaimana Nabi Muhammad. Sehingga dari kecil pun mereka sudah berkenal, sudah berkawan, dan sudah tahu. Makanya Abu Bakar itu luar biasa cinta dan kasih sayangnya kepada Nabi, karena mereka sebaya. Kalau tidak salah, tuaan Nabi 2 tahun. Cuman Sayyidina Abu Bakar cepat nikah, karena orang-orang Arab itu cepat-cepat nikah, Pak Haji. 17 sudah nikah. Kita ini udah 9 belum. Apalagi di daerah kita pesisir, 33 itu masih biasa-biasa saja. 33 masih biasa saja. Kalau di sini 26 itu udah agak ngeri-ngeri sedikit. Kalau 29 belum, bujang tua. Apalagi perempuan baru tua. Itu lebih ngeri lagi. Padahal hakikatnya kan bukan di situ. Langkah rezeki pertemuan. Pertemuan itu adanya 3 bulan dia di alam rahim, sudah ada siapa jodohnya. Itu apa cari-cari? Enggak usah cari-cari. Nanti kalau udah sampai waktunya, dapat sendiri. Kalau dicari, pacaran itu dilarang, hukumnya haram. Ada orang pacaran 7 tahun, habis itu nikah sama orang lain, gimana rasanya?
memang pacaran itu dilarang, haram. Ya bukan. 7 tahun pacaran nikah sama orang, ngeri rasanya itu. Padahal kalau nggak dia pacaran, sampai waktunya, walaupun mereka terpisah di timur dan barat, seperti cerita pada masa Nabi Sulaiman, dipisahkan timur dengan barat, yang menjaminnya burung Garuda. Burung Garuda bisa kamu pisahkan ini, mereka ini supaya tidak kain, bisa. Disimpanlah yang lakinya satu tempat, yang perempuannya satu tempat, timur dan barat, tapi mereka menikah. Jadi mereka menikah, sekuat itulah jodoh itu. Habis itu malu burung Garuda itu, saking malunya nggak nampak sampai sekarang, tinggal gambarnya. Kenapa Abu Bakar lain dengan sahabat lain kepada Nabi? Karena Abu Bakar itu kan sebaya, tuaan Nabi 2 tahun. Mereka sudah main-main sebaya. Pernah satu ketika Nabi bermain sama abang-abangnya, datang harimau. Datang harimau. Kita kalau datang harimau, lari dari harimau. Nabi lari ke harimau. Terus Nabi bergantung di leher harimau. Wahai harimau, jangan lagi nampak-nampak kau di sini. Sayang abang-abang kudu, takut mereka. Dijawab oleh harimau, ya siap. Habis itu pergi harimau, sampai hari ini tak pernah nampak harimau di Mekah. Sayyidina Abu Bakar yang kayak itu beliau tahu, paham. Berarti ini ngeri ini Muhammad ini. Seperti demikian Pak Said. Oh ya. Itu mungkin setelah jadi menantu, kan? Setelah jadi menantu, nggak enak lah Abu Bakar panggil Muhammad walaupun menantu. Karena Sayyidina Abu Bakar itu patuhnya luar biasa. Kayak mana Nabi, kayak fotokopi Nabi lah. Kalaulah masih ada Nabi setelah aku, kata Nabi, maka Abu Bakar yang layak jadi Nabi. Tapi untung nggak ada lagi Nabi. Abu Bakar yang layak, yang cocok jadi Nabi, kamu jadi Nabi. Orang sekarang nggak layak, dibilang-bilangnya dia Nabi. Itulah bedanya kita sama Abu Bakar. Beliau paham betul. Kalau udah layak, udah cocok, tapi nggak mau. Ini yang nggak layak ini, nggak dikasih, dia minta. Ya. Ya. Betul. Itu cantik lagi ceritanya. Kalau Siti Khadijah mimpi matahari, kan? Kalau Siti Aisyah Nabi dikasih putu. Kita sekarang Nabi dikasih putu itu, kalau nggak silap di sini gini, di dalam kitab Majalisus Saniyah diceritakan Nabi dapat putu. Itulah kira-kira dari mereka Jibril. Cuman waktu itu kan nggak ada putu. Ada orang perempuan kayak ini ciri-cirinya. Kayak ini cirinya, siapa kira-kira itu ya? Sahabat lain menjawab, oh itu Aisyah, istri anaknya Abu Bakar. Dari sebab itu terus dari istrinya. Dengan dijawab, oh itu Polan, anaknya Abu Bakar. Maka Nabi itu nikahnya cuman wahyu aja.
Enggak pakai ngintip kayak di sini lama kali waktu habis. Belanja pun banyak habis. Itu Nabi dengan itu sah menjadi istri Nabi, karena Nabi nikahnya itu enggak pakai akad nikah, enggak pakai wali kan. Umur Sayyidatuna Aisyah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun, 2 tahun masih tinggal bersama Abu Bakar. Tapi sudah menjadi istri sah. Sudah menjadi istri sah Nabi. Nah, karena umur masih kecil, tinggal bersama Abu Bakar, bapaknya 2 tahun. Umur 9 tahun lah baru tinggal bersama Nabi. Di situ kalau kita balikkan, waktu Nabi umur 25, Siti Khadijah 40. Sudah dewasa. Nabi masih muda, Nabi masih segar, Nabi masih panas, masih menggebu-gebu, semangat juang. Sayyidatuna Khadijah yang membantu dari segala-galanya. Setelah Nabi umur berapa umur Nabi waktu itu ya? Pokoknya Nabi udah senja. Siti Aisyah masih muda. Terbalik. Makanya yang paling panas Siti Aisyah. Cemburu pun paling cemburu Aisyah. Istri lain nanti Nabi kena jatah sama Aisyah. Bahkan Zainab yang tua, yang tertua, umurnya 50 tahun. Istri Nabi yang paling tua, dan Zainab ini pernah hampir diceraikan oleh Nabi, tapi tak jadi. Beliau sudah tua. Jatah beliau itu beliau hibahkan kepada Siti Aisyah. Nah, nanti Nabi tinggal bersama Aisyah. Kan ada buat sup istri-istri lain kan, dikirimlah kepada Nabi, nggak diterima Siti Aisyah. Siapa suruh-suruh antar saya di sini? Apa aku nggak bisa masak? Banget pulang. Itulah Siti Aisyah. Maklum karena umurnya masih muda. Istri Nabi, Siti Aisyah itu muda, Nabi sudah dewasa. Jadi imbang dia. Umur Siti Aisyah 7 tahun. 7 tahun sudah menjadi istri sah Nabi. Tinggal bersama Abu Bakar. Sebab musababnya diceritakan dalam kitab Majalis Susaniyah seperti tadi. Nabi mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Modelnya kayak ini. Ditanya oleh Nabi kepada sahabat lain. Demikian. Ibu. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh. Habis Bu? Oh. Kayak mesti koma maksudnya, pada tersambung lagi. Rupanya udah habis. Cerita nikmat itu tergantung orangnya. Kalau dia pamer, itu dia. Nanti kalau orang tanya pun dia takut ria, nggak dijawab, itulah ria. Orang sedekah, Pak Udin misalnya, Pak Udin 100.000, di bawahnya nanti hamba Allah 1 juta. Ada kayak itu, disebutkan namanya untuk almarhumah 5 orang, 300.000. Di bawahnya dari hamba Allah 2 juta. Kan malu kita dengarnya kayak itu. Panitia pun digabungkan kayak itu, misalnya kan dijarangkan sikit. Itu tergantung kepada orang yang bersedekah. Kadang dia niat kayak ini. Ini saya bilang nama saya bersedekah supaya orang lain tahu, orang lain dengar. Masa si itu dia miskin tapi dia bersedekah ya. Kita lebih kaya kok nggak bersedekah. Kalau dia niatkan kayak itu nggak apa-apa. Tapi kalau niat sombong, itu ria, berarti nggak ada pahala.
uang habis terus. Tetap celeng lewat, habis uang ke situ, tapi pahala nggak ada. Itu artinya ibadah atau amaliyah tanpa ilmu. Amaliyah tanpa ilmu, yang dia ibadah pun tak jadi ibadah, karena tak ada pahala. Menceritakan nikmat ya, itu tergantung kepada orang yang menceritakannya bagaimana. Sebagian dia pamer, mesti anaknya ditampilkan. Kalau enggak, bukan anaknya yang kurang kembang, bapaknya yang ngambek. Di antara bandingan, anaknya pesantren, kalau nggak ditampilkan bapaknya yang nggak enak hati. Bandingan yang lain, anaknya sekolahnya tinggi, maharnya mahal. Berarti seolah-olah kan anak itu diperdagangkan. Diperdagangkan. Potong lembu 1, 2, kira-kira balik modal apa enggak ini? Sampai segitunya. Padahal walimatul urus itu kan bersedekah. Dia bukan memperdagangkan anaknya. Memang untuk mendidiknya itu hak orang tua. Kalau dia sanggup S1, S2, S3, alhamdulillah, berarti orang tua yang sukses. Ini enggak dikasih, kurang pun enggak dikasih. Besar modal tuh. Sampai S3 misal. Maka sebaik-baik orang tua itu memurahkan mahar anaknya. Kalau dia minta tinggi, akan ada efek di depan sana. Tapi kalau dia memurahkan, akan ada untung manfaat yang lain. Ada ulama karismatik kita, misalnya maharnya 30, dibalikkan 15. Dibalikkan 15. Itu nanti menantu atau pemen itu kayak mana sama mertua? Umi-uminya pun takut. Ini lain umi ini. Orang 30 diminta kurang nggak dikasih. Ini dibalikin. Sehingga akan mempererat hubungan kekeluargaan. Ya, demikian. Tapi jangan praktek. Takut nanti kita salah praktek. Demikian. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pengajian kita, kiranya bermanfaat. Ini yang benar daripada Allah, yang salah dan candanya ini memang mungkin ada salah dan banyak juga silapnya. Ini mohon diperbanyak maaf. Saya enggak berencana bercanda, cuman pura-pura aja. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ba'ihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa alihi silsilati wa awliya al-qawmi ajma'in khususan ila rusyah wa syarika imamin tama khususan ila rusyah biar ja'al muslim salata wa barakatuh. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه
Ina Allah mati-mati wo kita mati gerdor sabi kita wanidonya dunia ni tempat persinggahan akhirat pura nasi kekal baqa Allah kin hana gunoi seni pera susah payah ngamuli reta amal soleh gerei roi kemati kasih sada tukang bela Allah kin hana gunai seni pera susah payah hamu merah reta anak soleh gera rasa rape kemati kasih sada baca doa Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in salli wa sallim radhiyallahu ta'ala asalatina ashabi rasulullah ajma'in wa sallallahu alaihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.